Ada kayaknya, sudah pernah. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Ulangi lagi kan yang pertama nggak kedengaran deh. Oke, diulang lagi ya. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Kalau misalnya memang nggak ada respon sama sekali dari usernya, kan belum DP lah kalah. Iya, Kak. Halo, Iya, Kak. nggak ada DP sama sekali kan? Enggak ada DP. Nah, ya pertama ngecek stoknya lagi nih. Kalau misalnya memang stoknya cuma tinggal satu, bisa cek di cabang lain. Takutnya user yang nggak DP tadi tiba-tiba balik hari besoknya gitu. Untuk user yang mau beli untuk saat itu juga dia langsung bayarnya aja sih kan, karena user itu yang datang duluan gitu lah hitungannya jadinya. Oke, kalau misal usernya nih ngasih kepastian gimana, Kak? Kalau ngasih kepastian dicek dulu kayak biasanya kayak dia disarankan sih pakai DP dulu lah untuk itunya lebih pastinya gitu. Kalau misalnya nggak ada DP, nggak ada kepastian, takutnya malah apa namanya nggak jadi juga ya, ribet juga jadinya kayak. Jadi kalau misalnya usernya sudah pasti, minta DP dulu. Kalau misalnya usernya nggak mau nih, biasanya disarankan ini apa namanya secepatnya ngambil. Takutnya ada user lain yang sudah datang duluan, ambil gitu kayak. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Demo masih bagus dari promotor. Setelah dikasih kakak baru ini apa namanya lecetnya atau gimana? Bisa dulu, Kak, suaranya putus-putus. Nah, setelah dikasih kak ininya apa namanya baru lecet. Telah dikembalikan nggak? Setelah dikembalikan lah pajak. Yang pertama kompilasi dulu kayak ke MP, ke SM juga ke MP. Kalau misalnya HP yang awalnya diberikan itu sudah lecetnya gitu, ya konfirmasi juga sama promotornya gitu gimana apa namanya sampai lecet gitu gimana gitu. Karena biasanya barang terima kan apa namanya bagus lah, barang baru lah intinya barang terima. Oke, itu aja ya, Kak. Ya cuma informasi ke MP sama SM, mau minta itunya lah penjelasannya lah gimana. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat ini dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Barang dicek terus stok, biasanya konfirmasi ke bagian accounting kan, kayak misalnya ke Kaputri atau ke Bank Jali. Fisiknya ada cuma di SAP nggak ada gitu apa. Oke, itu aja ya, Kak. Ya biasanya kayak gitu kan, kalau misalnya aksesoris segala konfirmasi dulu ke accountingnya, biasanya baru diposting. Oke, terus lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari, dan Didi mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Oke, yang pertama olah RDP-nya dulu kan. RDP-nya sesuai dengan pembayarannya apa sama tanggalnya. Tanggal saat itu berarti olah RDP-nya saat itu juga.
Kemudian barang yang mau dibeli atau yang sudah di DP itu biasanya pindah ke gudang keep. Sudah, gitu kan? Dipisah lah barang gudang keepnya, dipisah nanti. Untuk user yang mau beli yang sudah DP itu, barang yang sudah dikipkan itu kan. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Minta barang di COD kan. Oke, yang pertama di input dulu. Tapi inputannya SAP itu apa namanya? Yang kontrol shift juga ke COD. Misalnya sudah di input, misalnya dikirim dari promotor ini atau SC-nya itu yang COD, user yang COD ini mau bayarnya via transfer atau cash gitu. Kalau misalnya via transfer biasanya diminta transfer dulu sebelum penginputan. Jadi sudah penginputan transfernya sudah dikirim langsung ke bagian kasir yang nerima transfer biasanya. Kalau misalnya sudah diinput dan lain-lain, itu biasanya nota dikirim. Kalau untuk COD-nya diminta video atau timestamp sama promotor atau salesnya. Oke, itu aja ya, Kak. Kalau misalnya sudah baru di-upload ke Terabox. Oke, untuk tesnya sudah selesai, Kak, tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan. Untuk soal pertama dan soal kedua itu jawabannya sudah benar aja. Halo? 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 Halo Bang, reconnecting malah Bang ya. Oke, suaranya jelas saja sudah, Kak? Aman ya, Kak? Oke, tadi untuk soal 1 dan kedua itu sudah benar aja untuk jawabannya. Untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Tadi itu jawabnya konfirmasi ke akunting ya? Ya. Oke, itu bisa ditanyakan dulu Kak ke MP terkaitnya. Apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift? Ya. Oke, kurang di situ aja sih Kak. Oke, terus untuk soal keempat dan soal kelima itu sudah benar aja juga Kak. Oke. Oke, untuk tesnya sudah selesai Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Mana? Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Makasih Kak.